Banyak orang. Berarti apakah harus menjadi seorang ekstrovert atau introvert juga bisa jadi HRD? Kalau untuk harusnya kalau saya pribadi ya harus bisa mengenal banyak orang ya. Mungkin itu lebih disegani karena ya mungkin persepsi sebagian karyawan HRD itu in touch langsung ke bos. Bener nggak sih kayak gitu? Kalau dibilang itu ya nggak salah dan nggak benar juga ya. Kalau dibilang takut, why? Mereka sampai berantem tuh di komen-komen gitu. Gue startup, kenapa lu blablabla. Itu setuju nggak sih sampai orang rebutan kayak gitu? Ya kalau untuk itu semua orang bebas untuk berapresiasi, semua orang bebas untuk memberikan statement ya. Hai, we are back di obrolan jam kantor with me Grace, Cynthia, dan Baby di sini. kita makin happy ya setelah sekian lama nggak podcast. Betul. Entah itu kenapa, karena sebenarnya vibes baru gajian sih. Kangen juga sih Kangen sebenarnya. juga. I really miss you guys. Dan hari ini kita balik lagi. Tapi sebelum kita ngebahas guest star kita yang hari ini, aku pengen ngajak kalian untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa komen-komen juga di bawah ya, Say. Kira-kira kita mau ngundang guest starnya siapa? Siapa kira-kira yang selanjutnya yang kira-kira pengen nih ngulik-ngulik orang ini atau pengen nih ngulik-ngulik profesi ini, langsung komen di bawah. Iya, Tata Ginting atau siapa? Iya, atau siapa gitu kan nggak masalah ya, namanya juga request gitu ya guys. Siapa tahu mereka lagi ya kepencet gitu ngelihat podcast kita dan pengen datang ke sini, kan kita sangat welcome. Sangat welcome. Ini masih lebar banget sih, mau 10 orang di sini juga nggak apa-apa. Bisa ya, tapi agak dempet aja ya guys ya. Oke, guys, by the way, aku sebagai pekerja kantor sangat happy di awal bulan kayak begini ya guys. Betul. Karena baru habis gajian ya. Tapi ternyata di balik happy-nya kita, sebelum kita gajian tuh ada pihak yang agak PR banget nih. Agak berat, yaitu pihak biasanya HRD kalau nggak salah ya. Iya, betul. Yang ngurusin gaji-gaji karyawan. Apalagi kalau misalkan karyawannya saking absen, telat, itu bikin kerjaan HRD banget tuh kayak iya, gitu. Mesti sibuk motong gajinya 25.000 per telat. Iya. Atau berapa gitu ya guys ya. Tapi nggak cukup rasanya kalau kita nggak datengin HRD-nya ya buat kita ngomel-ngomelin hari ini ya, kita balas dendam ya guys. Kita mewakilkan suara karyawan di seluruh Indonesia. Yes ya. Dan hari ini bukan suatu kebetulan, Widih udah kayak acara tahun 70-an. Iya. Ya, hari ini kita spesial banget kedatangan HRD dari salah satu perusahaan yang gede di Jakarta. Cukup ternama. And then di sini ada halo Mas Risto. Halo. Hai. Nah, ini apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Halo guys. Udah gitu doang. Udah senyamannya dulu, benerin posisi Ya, dulu. Tadi apa yang jatuh tuh? Oke. Handphone. Ini adalah Mas Risto. Pokoknya beliau sudah lumayan lama ya, aku sempat baca profilnya. Dia lumayan lama berkecimpung di dunia HRD-an. Udah berapa tahun sih Mas? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Di sini? Atau di sana? Enggak, dari semua di collab dari semua pengalaman HR. Gimana rasanya jadi HRD? Nikmat. Kok kayaknya dari tarikan nafasnya kita jadi bertanda tanya besar ya guys. Kira-kira ada apa sih? Meaningful banget ya guys. Profesi seorang HRD. Ya banyak ya, kalau dibilang ada apa, banyak sih, banyak tantangan, semua pasti ada semua tantangan. Cuman kalau untuk di posisi HR tuh lebih ke gimana caranya kita harus bisa adil, itu yang mungkin agak susah ya. Karena kan ada beberapa sudut pandang yang harus kita samain untuk bisa jadi satu statement, biar kita tuh nggak ada salah persepsi, nggak ada salah sudut pandang. Itu yang mungkin agak jadi PR-nya. PR. Nah, sebelum ke sana Mas, enaknya sama nggak enaknya jadi HRD apa? Enak dan gak enaknya. Enaknya kita jadi pasti banyak temen ya. Pasti harus banyak kenal. Itu salah satu tugas yang memang diwajibkan oleh semua HR. Yang nggak enaknya mungkin di fase-fase yang memang ketika kita mau ada confirm ke seseorang yang mungkin tidak bisa lanjut, atau mungkin ya ada kesalahan yang disebabkan oleh orang itu, even itu kesalahan tapi kita harus mengkonfirmasi kita tidak bisa lanjut kepada orang tersebut. Nah, itu cukup jadi burden tersendiri sih buat saya. Tapi lambat laun itu bisa diatasin yang memang dengan profesionalitas. Berarti dengan kata lain tadi kan enaknya kita harus kenal sama banyak orang. Banyak temen ya jadinya ya. Sama banyak orang. Berarti apakah harus menjadi seorang ekstrovert atau introvert juga bisa jadi HRD? Kalau untuk harusnya kalau saya pribadi ya
harus bisa mengenal banyak orang, iya. Cuman tidak melulu harus menjadi ekstrovert untuk menjadi HR itu. Dalam arti kenal tuh porsinya kita punya punya bagiannya masing-masing gitu loh. Kita mengenal dia sebagai divisi apa dan jabatannya apa, dengan notabene karakter orang ini seperti apa. Itu yang maksud saya lebih kenal banyak orang. Oke, jadi ya kesimpulannya intinya banyak temen enaknya. Kalau nggak enaknya ya harus ngadepin ngekat karyawan, ngadepin jadi jembatan dan lain-lain gitu. Mungkin ya Mas. juga bisa jadi tempat curhatannya karyawan ketika lagi ada masalah di kantor. Iya, betul. Nah, kalau curhatan ya mungkin yang enggak melulu cuman masalah kantor, ya ada beberapa juga yang memang mungkin masalah personal mereka yang ujung-ujungnya ingin melibatkan ke urusan kantor. Nah, itu yang agak-agak unik sih. Enak ya jadi HRD dengerin curhatan orang ya guys. Padahal masalah kita juga banyak. Iya, makanya ban saya banyak nih. Pantesan wajahnya udah kayak ini ya Denny Sumargo ya. Iya, 11 udah bisa buka curhat Bang part 2. Luar biasa Mas, tapi aku kan sempat baca ya, HRD itu sebenarnya ada di tengah nih antara bos terus HRD karyawan. Intinya HRD itu adalah jembatan. Itu benar nggak sih? Betul. Itu sangat valid karena yang tadi salah satu sebagai selain sebagai tugas untuk jadi orang yang bisa adil, kita juga sebagai orang yang untuk menjadi penjembatan atau sebagai penghubung nih antara employee dengan manajemen. Nah, itu cara kita menyerap apa yang disampaikan oleh employee ke pihak manajemen, dan gimana cara kita untuk menyampaikan ke manajemen apa yang diapresiasikan dari pihak employee. Begitupun sebaliknya, apa yang disampaikan dari manajemen kita akan filter gimana caranya kita bisa share juga ke employee tanpa ada sudut pandang atau tanpa ada salah tangkap atau salah sangka. Cuman kalau aku lihat ya beberapa corporate, startup and the gang gitu ya yang aku dengar juga, biasanya HRD itu malah ditakutin sama karyawan karena di beberapa posisi atau di beberapa perusahaan itu HRD itu dianggap kayak bosnya gitu loh, kayak begitulah. Itu gimana Mas Risto menyikapi hal-hal kayak gitu? Mungkin ya kalau aku boleh ngasih ini, mungkin itu lebih disegani karena mungkin persepsi sebagian karyawan HRD itu in touch langsung ke bos. Bener gak sih kayak gitu? Kalau dibilang itu ya nggak salah dan nggak benar juga ya. Kalau dibilang takut, why? Justru HR tuh sebagai sebagai media mereka di mana tempat untuk mereka bisa menyampaikan inputan untuk company atau mereka sedang ada kendala apa yang memang memperhambat operasional mereka. Jadi mereka nggak harusnya bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang bisa selesai mungkin dalam waktu 2 hari, tapi ketika ada kendala mereka harus infonya ke siapa, itu kan ada di HR. Jadi ketika mereka ada burden atau ada ketakutan ke HR, itu nggak dibenarkan sih ya. Harusnya kalau dibilang harus langsung terhubung dengan bos ya, di beberapa company ya memang ada yang langsung dari HR itu langsung terhubung dengan pemilik perusahaan. Tapi dan banyak juga yang company lain yang memang memiliki struktur organisasi dari HR itu ada lagi lead HR-nya atau general manager HR, masuk lagi ke direktur, baru masuk ke owner atau founder dari perusahaannya atau company-nya. Alright, panjang ya guys, udah kayak presentasi skripsi ya, luar biasa loh. Saya haus nih, nggak ada air apa? Ntar kita minum dulu. Oh iya, oke. Oke, nah kalau untuk cakupan atau tugas dari HRD itu sebenarnya ya, itu apa aja sih Mas? Oke, kalau cakupan sendiri banyak. HR tuh banyak, ada mungkin kalau orang-orang lain tuh yang sekarang banyak tahu kan HR tuh ngerekrut karyawan, terus menyediakan itu GA-nya, HR GA ya, menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan karyawan. Tapi di luar dari itu HR tuh banyak cakupannya, ada yang memang posisinya yang tadi rekrutmen itu ada, GA ada, tim yang memang menghandle untuk SOP atau standar operasional prosedur. Tim legal di beberapa perusahaan memang ada yang tergabung di HR, di beberapa perusahaannya itu memang ada juga di luar dari divisi HR. Dan yang terakhir itu ada juga untuk operasional ada arti keseluruhan yang memang menaungi hubungan entah itu karyawan, masalah absensinya, masalah yang tadi lah ya, personal antara dia dengan company-nya itu ada trouble apa atau dia dengan personalnya, problem dengan personalnya dia sendiri di rumah itu. Oke, berarti ya anggap aja HR ini adalah
ibu rumah tangganya perusahaan. Waduh, berat banget kalau Karena dibilang ibu rumah ngurusin tangga. semuanya. Iya sih. Iya. Iya kan? Iya. Tapi seru. Seru kan? Tuh nggak bisa dipungkiri loh. Ngurusin apa yang dibutuhin kantor, terus ngurusin hukumnya kantor, legalnya kantor. Terus kita mencari orang baru sampai mungkin udah tidak bisa lanjut lagi gitu. Iya. Intinya kalau ada masalah apa-apa tuh HRD. Hubungi HRD. Nah, guys, Enggak tadi lah. kan Mas Rizko ada bilang ya, kalau HR tuh salah satu cakupannya ngurusin rekrutmen. Yes. Nah, ini tuh paling banyak sebenarnya dalam kepala aku pertanyaan. Yes. Cuman yang pengen banget ku tanyain. Kita punya benchmark nggak sih untuk nentuin karyawan atau kandidat yang bisa masuk ke perusahaan kita, dan itu yang nentuin benchmark itu siapa? Apakah HRD doang atau HRD collab sama atasan buat nentuin ini loh batasannya? Gitu. Oke, benchmark pasti ada. Karena kalau nggak ada benchmark kita juga bingung untuk Nah, memfilter untuk Itu yang nentuin itu biasanya siapa? Oh, oke. Kalau untuk yang menentukan itu harusnya ya. Tapi nggak melulu untuk semua perusahaan. Harusnya itu ada dua aspek atau dua pihak. Yang pertama dari tim HR, dari sisi mungkin kemampuan personalnya, dari segi dia psikologis, kan ada namanya psikotes. Psikologis dia seperti apa. Dan kalau dari HR udah clear, nah itu lanjut ke tim usernya dia atau dia divisinya dia masing-masing. Kalau emang dari kemampuan sesuai jabatannya dia sudah mumpuni, berarti sudah oke. Jadi ada dua aspek ini. Kalau dua-duanya lolos ya itu berarti clear. Gitu. Jadi tetap harus lolos dari HR-nya dulu baru bisa diterusin ke user. Betul. Even if itu adalah orang dalam. Even if itu adalah harusnya iya. Jadi Harusnya tetap iya. harus Nggak melewati ikut. HR dulu baru ke user. Harusnya iya. Kalau ya memang ini kita berbicara banyak company ya. Iya. Kalau Secara untuk- general semuanya. Secara general kalau untuk orang dalam ya mungkin bisa dibilang privilege. Privilege itu kan salah satu penunjang untuk kesuksesan kan. Ya kalau emang misalkan dia memiliki privilege tapi diimbangin dengan skill dan pengalaman ya why not. Iya. Nah, Ya nggak masalah dong. Kalau aku it's okay sih dengan sebuah privilege, misal kayak orang dalam and the gang ya. Yes. Kayak ya kalau kamu bisa bekerja, ya kenapa enggak gitu loh, dicoba Yes. dulu, ya kan? Tapi tetap harus balik lagi, dia Yes. harus punya skill dan pengalaman. Gak Ya. bisa kalau misalkan even lo punya orang dalam tapi dianya nggak bisa apa-apa juga. Gitu ya guys. Tumbang juga intinya. Jadi ya begitulah. Ya. Nah Mas Risto, aku sering Oke. banget lihat entah itu pengumuman rekrutmen di mana, di setiap banyak aplikasi dan sebagainya. Aku nggak tahu di perusahaan Mas Risto yang sekarang apakah ada syarat yang kayak gitu, di mana syarat masuk ke sebuah pekerjaan dengan profesi tertentu tuh wajib good looking. Dari hati yang paling dalam, widih udah kayak Deddy Kobuser mau Iya. hipnotis ya guys. Mas Risto setuju nggak sih dengan adanya syarat kayak gitu di Indonesia nih? To be honest, Harus apa? Harus blonde katanya. kalau yang itu sih setuju. Enggak. To be Gimana? honest ya, untuk good looking itu diperlukan memang. Untuk beberapa posisi yang memang frontliner atau dia garis depan. I see. Dibutuhkan untuk beberapa posisi. Yes. Oke. Aku mau debatin Oke. tapi kan good looking relatif. Oke. Mas Risto bisa aja bilang, Kak Debbie cakep banget demi apapun. Tapi ya orang lain belum tentu gitu. Campers belum tentu, Audioman belum tentu gitu misalnya. Oke. How you filter it? Good looking untuk orang Indonesia kan rata-rata hampir sama. I see. Apa contohnya? Dari ya pasti yang pertama adalah tinggi badan. Sorry to say tanpa menyinggung perasaan yang lain. Tapi untuk standar yang saya tahu di Indonesia, pertama untuk good looking itu adalah tinggi badan. Kedua mungkin dari warna kulit. Warna kulit juga mempengaruhi untuk aspek penilaian good looking or not. Yang banyak sih kalau untuk good looking sebenarnya. Tapi pasti hampir semua company ketika membutuhkan kandidat yang memang good looking itu standarnya sama. Yang pertama yaitu tadi dari tinggi badan dan ya pembawaannya dia seperti apa. Good looking dalam arti bukan hanya dari gimana kita melihat tapi gimana dia menyikapi. Sebenarnya kalau aku nangkep sih, aku berusaha untuk memaklumi beberapa persyaratan di dunia pekerjaan biasanya ya. Kalau good looking mungkin translate ya. Orang mungkin ngira harus cantik gitu ya. Kalau aku mikirnya enggak, mungkin harus rapih kali Iya. ya. Yes. Harus Iya. ya minimal lu rapi kayak kalau interview kerja gitu, sisiran gitu atau apa gitu kali ya. Betul, Ya betul. soalnya kalau good looking yang cantik, ganteng, or apapun itu terlalu general dan Ya.
nggak punya patokan tertentu kalau menurutku gitu. Betul. Kali ya. Ya itu setuju. Jadi orang pertama good looking tapi dia nggak rapi itu jadi ada not lah. Tapi orang yang sorry mungkin agak kurang good looking tapi dia rapi itu kan jadi salah satu poin plusnya dia juga. Iya. Apalagi yang nggak good looking tapi nggak rapi. Nah itu masih ada kesempatan bekerja. Jadi sebenarnya bukan itu sih guys. Jadi kita semua tuh masih ada kesempatan untuk bekerja. Good or not ya karena nggak ada yang nggak good looking sih sebenarnya. Iya, yang penting rapi aja ya betul, kan. Betul. Dan pembawaan terus attitude juga itu ngaruh banget sama yang kita pertama. good looking atau enggak. Iya karena ya cakep juga belum tentu bisa kerja dan jelek juga belum tentu dia nggak bisa kerja sama sekali. Iya, gitu. Karena emang sejatinya nggak ada orang yang diciptakan nggak good looking. Ya. Pembelaan ya guys. Pembelaan ya guys. Oke. Mas Risto. Oke. Pernah lihat nggak akhir-akhir ini tuh sedang rame banget fenomena startup versus corporate? Ya. Itu rame banget tau. Iya, sampai itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak saingan gitu loh. Ya. Kayak gue corporate cuy, gaji gue tetap gitu-gitu. Gue startup, gue bisa gaya-gayaan. Nah itu gue gimana? bisa kerja di kafe nih, oke. Ya, tapi, itu, tapi. ya ada plus minusnya lah. Ya mungkin kalau untuk beberapa anak-anak yang mungkin lahirnya di usia 95 ke bawah, Gen Z. Ya. Gen Z nih kalian berdua tuh Gen Z. Oh enggak, Saya bukan Gen Z, saya Gen Z. Saya milenial. Ya, mungkin lebih prefer ke dunia startup. Karena yang tadi mungkin nggak semua startup tapi bisa dibilang hampir keseluruhan startup itu menggunakan atau memberikan fasilitas yang memang agak lebih fleksibel. Tapi ya ada kurangnya juga kan. Nah, kurangnya mungkin belum sestabil pihak corporate atau beberapa company yang sudah di bidang atau cakupannya sudah corporate. Kalau corporate ketat ya ketat. Kenapa bisa stabil ya karena mereka ketat dengan peraturan itu loh. Tapi ngelihat fenomena itu, mereka sampai berantem tuh di komen-komen gitu. Gue startup, kenapa lu blablabla. Itu setuju nggak sih sampai orang rebutan kayak gitu? Ya kalau untuk itu semua orang bebas untuk berapresiasi, semua orang bebas untuk memberikan statement ya. Yang penting jangan sampai berantem atau adu ya. Kita tuh semua punya plus minus lah. Kalau kita mau ngedulin plusnya kita doang atau kita mau ngedulin plusnya kita terus nih tanpa memandang minusnya kita ya nggak akan ketemu juga. Yes. Ya kalau untuk berantem itu sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan. Apalagi cuma karena berdebat. Gue ini corporate, lo tuh cuma startup gitu atau sama aja. Ya lu corporate, gue startup atau gue corporate tuh startup ya udah lu berjalan bareng aja gitu loh. Jangan apa yang lu dapetin dari lu berantem nggak ada kan? Nggak ada kan? Eksis enggak. Nggak dapet apresiasi juga. Eksis enggak lu. Yang penting masih dikasih kerjaan gitu ya guys ya. Masih bisa nerima uang setiap bulan. Itu betul. Mau lu startup, mau kerja di corporate atau freelance kalian, lu nganggur aja harus tetap bersyukur. Betul. Masih bisa hidup, masih bisa nafas. Masih bisa hidup ya say. Masih bisa ngelihat dunia, nggak open donasi. Oke, mana ini? Saya nggak berani ngomong. Saya tahu tapi arahnya kemana. Saya nggak tahu juga nih saya di mana sebenarnya. Oke, aku tuh tadi mau nanya apa ya sampai lupa ya. Nanya itu kali Nanya itu lah ya. Oke. Apa ya tadi? Oke. Mas Risto kan sekarang aku tadi sempat baca juga. Mas Risto ini bekerja di sebuah corporate yang isinya itu multigen. Yes. Iya, ada yang boomer, milenial, Gen Z. Jangan-jangan ini beta. Udah ada yang lama. Kayaknya ada yang zamannya VOC ya. Apa zamannya pitung bagi rapot gitu. Udah ada, masih ada. Zaman apa TikTok bagi rapot? TikTok bagi rapot, pitung. Oh, aku dengar TikTok bagi rapot. TikTok bagi rapot. Si pitung dari gua hantu ya itu ya? Apa sih si pitung? Enggak tahu pitung, ya Allah, astagfirullah. Cut ya bagiannya. Nah ini Gen Z bener nih, berarti coba lu search Google. Tadi aku dengar. Cari si pitung. Dengarnya apa? Pitung? Oh aku dengar Lu nggak tahu pitung, lu nggak tahu pitung. Ya udah ntar ya, urusan pitung kita tinggalin dulu guys. Oke. Gimana kerja di sebuah perusahaan dengan multigen, which is sebagai ibu rumah tangga yang ngurusin anak-anak dengan segala usia ini? Nikmat banget. Yang paling susah diurusin tuh sebenarnya yang tua, yang lumayan tua atau yang muda nih? Ya pasti muda dong. Emang iya? Paling susah. Orang tua tuh lebih ngeyel loh. Pernah dengar nggak sih istilah di mana orang tua itu balik lagi ke anak kecil? No. Mungkin orang tua kali yang lebih susah diurusin. Enggak, kalian anak muda harus terima lah. Kita kayak menolak. Kalian tuh anak muda harus terima lah kalau kalian tuh lebih susah diatur. Gimana ceritanya? Mereka ya karena mereka bisa berargumen ya nggak menyalahkan juga sih, cuman
mereka tuh lebih berpendirian teguhnya lebih kuat gitu loh. Ya karena sedang masa-masa ininya on kali ya, fire-nya nih. on fire-nya. Kan kalau yang udah maaf ya kayak udah berumur kan kayak ya udahlah gua butuh di sini, gua butuh nafkah di sini, gua harus mengikuti peraturan di sini. Kalau untuk yang muda bukan berarti nggak mau ngikutin, tapi lebih ke mencoba untuk menyampaikan. Dengan kata lain memberontak sedikit gitu Enggak memberontak. Kita tuh nggak memberontak kok, oke. Emang cuman kadang suka nguletnya berlebihan. Apa? Oh begini sih mas, gue begini ya. Lebih banyak komplainnya kali ya. Ya kalau komplain nggak apa-apa, itu bagus. Maksudnya memang dibutuhkan ya kalau untuk di setiap company komplain itu harus. Cuman komplainnya ini atas dasar, punya dasar. Jangan komplain yang tidak ada landasan atau tidak ada dasarnya itu. Itu yang komplain kalau itu kan ada debat kusir, itu komplain kusir namanya berarti. Emang ada orang yang komplain tapi nggak ada alasan nih lu komplain apa ya, gitu? Lu kayak misalkan komplain tapi yang lu komplainin ini sebenarnya udah tertulis dalam peraturan gitu loh. Ya, lu mau komplain segimanapun ya memang udah dalam peraturan, lu nggak bisa ngubah. Bukan dalam arti kita nggak mau ngubah peraturan dalam konteks kita mau tetap ini nih dengan pendirian kita enggak, tapi kan peraturan ini dibuat bukan karena alasan, pasti kan dengan alasan yang memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nih. Nah, kalau emang misalnya dia dengan komplainnya dia bisa memberikan solusi atau seperti ini, nah itu oke. Tapi dia komplain tidak memberikan solusi, nah itu. Hai ini gimana sih masa masuk jam 9 pagi pulang jam 6 sore? Gue nggak mau nih kayak gini nih. Iya semalam habis ini juga habis party jam 9 udah masuk kerja. Lu party bisa, lu kerja nggak bisa lu. Aku tersinggung katanya. Enggak partinya ini doang. Karaoke di dalam party kamar ya kan. Di kamar mandi lagi. Jadi intinya lebih susah ngurusin anak-anak muda nih ya, ketimbang ngurusin para boomer atau milenial. Kalau dari saya ya seperti itu. Iya. Tapi pasti ada dong kesulitan yang ngurusin para orang tua ini. Ya ada. Satu dong sebutin yang paling banget bikin nih orang. Case-nya deh. Ini kalian menjebak saya. Enggak, case general aja gitu. Ini kalian karena menjebak saya. Karena nggak fair. Tadi udah disebutin minusnya kerja sama para Gen Z dan anak muda, tapi orang tuanya kita nggak tahu nih problemnya. Kalau orang tua mungkin lebih ke ngantuk. Bukan orang tua. Bukan. Orang yang lebih tua. Iya, orang yang lebih tua maksudnya mungkin lebih ke apa ya? Ketika kita ada regulasi baru yang mana menuntut untuk mengedepankan teknologi, nah kita untuk mengajarkan orang tua ini bisa untuk terbiasa ke teknologi ini kan cukup lumayan bersikeras ya. Nah kayak contoh misalkan kayak kita mau ngubah absensi yang dari fingerprint kita ubah ke aplikasinya, kan ini kita harus mengajarin atau memberitahu, mengevaluasi atau mengedukasi orang tua ini. Bukan orang tua, orang-orang yang lebih tua. Udah nggak usah diperhalus, nggak apa-apa, orang juga tahu. Orang-orang yang lebih tua untuk bisa mengikuti apa yang kita sajikan yang baru ini. Gitu. Lebih susah narik mereka untuk beradaptasi gitu kan? Yes, ya? Itu. Sama teknologi gitu. Nah, teknologi aman. Aduh nggak berhasil guys, nggak berhasil tadi. Tapi kalau disuruh milih kerja sama boomers atau sama Gen Z? Sama. Nggak bisa milih. Secara tim kerja nih. Kalau secara tim kerja ya pasti sama Gen Z ya, karena masih produktif, masih banyak ide-ide atau ada banyak improve yang mungkin mereka lakukan, tapi masih sesuai dalam prosedural gitu. Masih on track gitu. Ya, masih on track lah. Yang kalau bukan berarti yang lebih tua enggak juga, cuman masih usia produktif tuh masih panjang jangka waktu mereka untuk bisa lebih explore gitu ya guys. Lebih yang daripada mereka ungkapkan sekarang. Alright, luar biasa. Risto, siapa tadi Mas? Risto Simangunsong ya? Siapa? Bukan dong, Risto Ezia. siapa ini? Situng orang. Oke, luar biasa. Apa? Risto Ezia si Pitung. Ada pitungnya tetap ya, ada marga pitung. Lo abis ini coba ya search Google ya, cari itu si Pitung. Oke, PR kita ya guys, cari nanti siapa itu si Pitung. Oke, kalau kertas ini udah muncul berarti tandanya kita mau
Kuis tanya cepat sama Mas Risto. Ada kuisnya. Ada Ini nggak dong. di briefing nih. Gua nggak di briefing nih Justru ginian nih. itu kelebihannya OJK, kita nggak briefing semua. Iya, ini berhadiah 4 juta rupiah, semuanya dipotong pajak. Jadi jadi silahkan jawab dengan baik. Dalam bentuknya beda ya, bukan tunai ya. Bukan. Kesehatan aja udah. Hadiahnya memang beneran 4 juta, tapi dipotong pajak semua. Oke, iya. gitu. Jadi siap untuk jawab? Mas Risto, Oke. jawab cepat. Lebih pilih kerja di kantor dengan suasana kekeluargaan tapi gajinya kecil, atau kantor yang strict banget tapi gajinya gede? Di kantor yang gajinya kecil tapi kekeluargaan. Keluarga banget. Aku melihat api-api keperesan. Emang iya, kenapa? Wah, habis ini saya susah nih ntar nih kalau nego bapak saya nih. Ini menjebak nih. Ini menjebak. Jawab aja Mas, kenapa? Ya, lu ada di lingkungan yang strict tapi lu mendapatkan value gede tapi lu stres ya kan. Itu enggak sih gua. Gua lebih milih enggak. Karena kesehatan mental nomor 1 coy. Oke, berarti Pak nggak usah naik gaji. Bosnya Karisto katanya dia lebih milih kekeluargaan aja. Pak, yang itu tapi ntar tetep ya Pak ya. Taruh di belakang Oke. Pak. Lanjut, tadi udah ditanyain juga, cuman kita mau tanya lagi. Lebih pilih kerja sama Gen Z tapi baperan tapi tetap up to date, atau sama baby boomer mentalnya baja tapi kudet banget, konsisten? 3 detik loh. Iya, sama Gen Z tetap. Kok jawabnya sambil agak kayak aduh, terpaksa gitu. Tetap sama Gen Z. Ya itu tadi, dengan statement yang sama. Masih produktif, masih ya kalau baper ya ntar juga sembuh, beliin kopi. Ini gue punya kopi ini ayo. Kalau yang tua baper susah susah di apa namanya? Yang tua baper gue digaplok ntar. Kurang ajar ya. Kurang aja lu ada ya kan. Luar biasa. Oke, terakhir. Siap gak nih? Oke. Lebih pilih dimarahin bos atau ngadapin karyawan yang ngeyel? Lebih pilih marahin bos. Masa iya? Iya. Even dimarahinnya, lu gimana sih lu nggak bisa kerja gitu. Gedebak gitu. Ya, gue dimarahin bos berarti kan karena gue yang salah. Oke. Kalau karyawan yang ngeyel, Kalau karyawan yang ngeyel, ya ngeyelnya ini karena apa dulu? ya intinya ngeyel. Contoh, di peraturan udah masuk jam 9, tapi dia sering sakit, terus sering telat, sering izin. Oke. Tapi dia tetap udah dikasih SP nih sampai SP2, tetap masih begitu. Ya udah berarti kan kalau dia masih ngeyel, gue tinggal ngasih tetap jalanin terus yang memang udah berjalan. Dia ngeyel, dia kena akibatnya dia sendiri. Jadi gue lebih milih gue dimarahin sama bos gue. Daripada ngadepin karyawan yang Iya. ular gitu Iya. ya guys. Karyawan yang ular tuh lebih ya udah lu begini berarti lu ada masalah. Masalah sama diri lu sendiri. Intinya lebih baik memperbaiki diri Yes. daripada aduh nyerpis orang lain gitu ya. Risto Teguh Golden Ways. Oke, sebelum kita pamit nih Mas Risto, mungkin ada yang pengen disampaikan sama keluarga di rumah atau mungkin Halo di desa. Aidan. Halo Aidan. Mungkin anak pengen. gua Aidan. Siapa? Aidan. Halo Aidan. Hai, your daddy is here. Iya, your daddy hebat loh. Udah 2 juta ya buat saya. Oh, bilang enggak lah, ntar bini gua marah. Oh iya. Oke, udah nggak ada nih? Enggak ada. Nah, buat HRD yang sedang berjuang di luar sana ngadepin karyawan ngeyel ataupun bos yang marah, silakan Mas Risto. Untuk HR kalian luar biasa lah pokoknya lah. Ngurusin barang yang nggak bisa hidup aja tuh pusing, apalagi ngurusin orang yang punya nyawa dan punya pikiran. Yang punya mulut lagi. Yang punya mulut lagi. Wah, kalian luar biasa. Kuat-kuat ya guys. So, thank you buat Mas Risto, hari ini keren banget. Terima kasih. Thank you guys. Terima kasih sudah menghibur kita tadi. Mungkin ada atraksi lagi. Kalau tadi kan ntar Mas saya mau debus ya abis ini kayaknya. Kali baliknya mau langsung loncat, tapi jangan lewat sini, langsung loncat. Oke. Ini ntar jangan daduin ya. Oke, makasih Mas Risto. Dia mau Oke. melanjutkan show sulapnya ke tempat lain. Pak Tarno dong gua. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kira-kira nextnya kita harus ngundang siapa lagi? Ya, jangan lupa absen medsos ya. Ayo. Beda kantor? Jangan. Iya enggak, saya buat kantor saya. Oh, kok. iya, Bukan benar. kantor Anda beda. Oh, ini buat Oke guys, thank you for watching. See you in next video. And bye-bye.